Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku catatannya. Minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang sifat nafsiyah, yang mana isi dari sifat nafsiyah itu adalah wujud, dan minggu kemarin kita sudah selesai sampai ke dalil sifat wujud. Hari ini kita akan membahas tentang sifat salabiyah, karena di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada yang termasuk kepada sifat salabiyah, yaitu ada berapa sifat? Ada 5 sifat, yaitu apa saja? Qidam, baqo, muhalafat lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Sebelum kita lebih jauh menyebutkan satu persatu, membahas satu persatu sifat-sifat yang termasuk kepada sifat salabiyah, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan salabiyah itu. Nah, di sini bisa dilihat pengertian salabiyah. Salabiyah itu diambil dari kata salab. Salab artinya mencabut, kemudian ditambah dengan ia nisbat menjadi kata salabiyah yang mempunyai arti sifat yang mencabut, yaitu mencabut apa? Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, jadi salabiyah itu adalah sifat-sifat yang mencabut keberadaan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yang tidak pantas bagi Allah. Nah, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah itu disebut dengan makulat. Nah, jadi sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah itu disebut dengan makulat. Sebelum kita membahas ke makulat, masih ke salabiyah. Kembali tadi bahwa salabiyah itu berarti sifat yang mencabut keberadaan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Selanjutnya, sifat salabiyah ini kalau dilihat dari jenis sifat-sifat Allah, ada yang termasuk kepada istighna, ada yang termasuk kepada sifat iftikor. Istighna itu sifat yang makhluk tidak membutuhkan keberadaan sifat itu. Nah, maka salabiyah ini termasuk kepada sifat istighna, kecuali satu, yaitu wahdaniyat fil af'al. Nah, kalau wahdaniyat fil af'al itu tidak termasuk kepada istighna, tapi masuknya kepada iftikor. Artinya kita makhluk membutuhkan keberadaan Allah, sifat wahdaniyat, keberadaan sifat wahdaniyat fil af'al di Allah. Kemudian dari jenis sifat yang termasuk jamal, jalal, dan kohar, maka salabiyah ini termasuk kepada sifat salabiyah jamal. Artinya adalah sifat yang memperlihatkan keindahan Allah, sifat yang memperlihatkan kemuliaan Allah, kecuali sama sifat wahdaniyat fil af'al. Kalau wahdaniyat fil af'al itu tidak termasuk jamal, akan tetapi termasuknya kohar. Nah, jadi salabiyah ini termasuk kepada istighna dan termasuk kepada jamal. Selanjutnya kembali ke permasalahan salabiyah, di mana tadi juga sudah dikatakan bahwa salabiyah itu mencabut sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah atau disebut dengan makulat. Maka mau tidak mau, sebelum kita membahas salabiyah, maka kita harus tahu sih apa itu makulat. Makulat adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah yang pasti ada pada makhluk. Jadi kalau makhluk pasti tidak akan terlepas dari yang namanya makulat. Jadi makulat itu sifat-sifat yang ada pada makhluk dan pasti tidak layak pada Allah. Ada 2 jenis makulat secara garis besar. Yang pertama, ada yang termasuk kepada makulat jauhar. Yang kedua, ada yang termasuk kepada makulat arad. Apa yang termasuk kepada yang disebut dengan makulat jauhar? Nah, jauhar itu adalah wujud yang membutuhkan ruang pas.
tapi tidak membutuhkan kepada yang lain untuk bersemayam. Itu johar. Jadi johar itu wujud yang membutuhkan kepada ruang pas. Contohnya kita, badan kita ini adalah johar. Karena kita itu bisa berada di sini ketika ada ruang pas seukuran badan kita. Kita terjun ke kolam renang. Di kolam renangnya ada air. Kita bisa masuk ke dalam air. Kenapa kita bisa masuk ke dalam air? Karena ada ruang pas. Kita bisa menciptakan ruang pas di dalam air seukuran badan kita sehingga kita bisa masuk ke dalam air. Coba kalau masuk ke dalam tembok ini bisa tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menciptakan ruang pas. Untuk lebih yakin tentang bahwa jauhar itu membutuhkan ruang pas, coba kita bawa paku, kemudian bawa palu, si paku tersebut kita pukul ke palu ke kayu, pukul itu ke kayu, setelah menancap cabut lagi, maka di kayu akan tertinggal satu lubang seukuran paku. Kenapa paku bisa masuk ke dalam kayu? Karena paku berusaha membuat ruang pas seukuran dirinya sehingga bisa masuk ke dalam kayu. Terlihat ketika si paku dicabut, maka akan ada bekasnya. Sebuah lubang dengan ukuran diameternya sama persis dengan ukuran paku itu. Nah, jadi walhasil johar itu adalah wujud yang membutuhkan ruang pas, tapi tidak membutuhkan yang lain untuk bersemayam. Artinya johar itu bisa berada di mana saja. Berbeda dengan sifat. Kalau sifat pasti membutuhkan zat lain untuk bersemayam. Artinya sifat tidak bisa terpisah dari tempatnya. Putih tidak bisa diambil putihnya gitu. Hanya putihnya saja diambil, tapi membutuhkan tempat. Misalkan ini di papan tulis yang berwarna putih, tidak bisa diambil putihnya saja. Tetap putih itu membutuhkan tempat karena itu masih sifat. Kalau jauhar maka tidak membutuhkan yang lain untuk bersemayam. Misalkan Rifki duduk di kursi, itu kan saya membutuhkan kursi untuk tempat. Kalau kursinya diambil bisa? Bisa. Walaupun tidak ada kursi, Rifkinya tidak langsung hilang gitu kan? Artinya tidak membutuhkan apa? Kursi. Tanpa kursi pun bisa ada gitu. Beda dengan putih, tanpa ada tempat tidak mungkin berdiri sendiri. Tapi jauhar bisa berdiri sendiri walaupun tidak ada tempat, karena tidak membutuhkan yang lain untuk bersemayam. Oke, itu yang pertama jauhar. Kemudian yang kedua, makulat itu ada yang disebut dengan arod. Apa sih arod itu? Nah, arod itu adalah sesuatu yang tidak bisa berada kecuali pada jauhar. Nah, berarti kata lainnya arod itu adalah sifat yang menempel pada jauhar. Arod itu adalah sifat yang menempel pada jauhar, yang ada pada jauhar, sehingga tidak bisa dipisahkan antara arod dengan jauhar. Jadi arod itu adalah sesuatu yang tidak bisa berada kecuali pada jauhar. Kita kembali di sini. Di sini ada jenis-jenis arod. Di sini ada berapa jenis? Ada 3 jenis arod. Yang pertama ada yang termasuk kepada arod kam. Yang kedua ada yang termasuk kepada arod kaifa, dan yang ketiga ada yang termasuk kepada arod nisbi. Mari kita bahas satu persatu. Arod kam. Kam itu artinya bilangan. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa arod kam itu adalah materi kata yang menunjukkan kepada bilangan. Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berarti kam itu adalah materi kata yang menunjukkan bilangan. Bilangan itu ada berapa jenis? Nah, lihat di sini ada berapa ini? Ada 2 jenis. Pertama, ada yang termasuk kamut
muttasil, yang kedua ada yang termasuk kepada kam munfasil. Apa itu kam muttasil? Lihat di sini, kam muttasil itu adalah bilangan tanpa pecahan. Diulangi, kam muttasil itu adalah bilangan tanpa pecahan. Contoh, angka 1, 2 dan seterusnya. Itu kan bukan bilangan pecahan, bilangan bulat. Kemudian ada kamun fasil. Apa itu kamun fasil? Nah, kamun fasil itu adalah bilangan pecahan. Contoh, 1 sama dengan 4 kali 1/4. Nah, jadi 1 itu merupakan hasil pengalian dari 4 kali 1/4. Nah, itu disebut dengan kam munfasil, bilangan pecahan. Kemudian ada juga arad kaifa. Nah, di sini ada arad kaifa. Apa sih yang dimaksud dengan arad kaifa? Di sini ada 3 jenis yang termasuk kepada arad kaifa, ya. Yang pertama ada kaifa kamiyat, yang kedua ada kaifa jasmaniyat, dan yang ketiga ada kaifa qalbiyat. Kamiyat, jasmaniyat, dan qalbiyat. Kita lihat satu persatu. Kaifa kamiyat. Nah, kaifa kamiyat itu materi kata yang menunjukkan sifat sesuatu yang diambil dari sudut bilangan. Contohnya mahal, murah, sedikit, banyak. Kenapa dibilang mahal? Kenapa dibilang mahal? Karena nominalnya besar. Mang, saya beli bakso. Berapa mang satu porsinya? 25.000. Wah, si Mang Mama nih mahal. Nah, mahal itu adalah kaifa kamiyat. Kenapa ada ungkapan mahal? Nah, lihat dari jumlahnya tadi, berapa nominalnya? 25.000. Berbeda kalau Mang beli bakso, berapa satu porsinya? 5.000. Tuh kan, ungkapan yang keluar murah. Nah, kenapa disebut murah? Dilihat dari nominalnya tadi, kecil, cuman 5.000. Kalau dibanding dengan yang 25.000, itu 1/5-nya gitu. Berarti murah banget kan. Ini ada murah. Kemarin yang hadir pas rapat itu ada berapa orang? Oh, ada sekitar 20 orang. Oh, lumayan juga ya. Banyak. Nah, gitu. Banyak. Kenapa ada kata banyak? Karena ada angka 20. Kalau yang kemarinnya lagi berapa orang? Oh, kemarinnya cuma 1,5 orang. Ayo mau di jam 1/2? Nah. Cuman 2 orang yang hadir. Deng, ini saeutikan pisan gitu. Sedikit. Nah, ada ungkapan sedikit itu dari sudut bilangan karena angkanya kecil sehingga dibilang sedikit. Nah, jadi ungkapan mahal, murah, sedikit, banyak itu termasuk kepada kaifa kamiyah. Kaifa kamiyah. Selanjutnya dari pembagian kaifa ini yang kedua ada kaifa jasmaniyat. Kaifa jasmaniyat. Apa itu kaifa jasmaniyat? Kaifa jasmaniyat itu materi kata yang menunjukkan sifat luar atau jasmani. Contohnya gemuk, kurus, ganteng, cantik, nondi kurang ganteng. Itu sifat-sifat jasmaniyat. Saya melihat kemarin ada orang yang posturnya sangat besar. Sepertinya berat badannya itu 1,5 kintal. Wah, mani gendut, cek orang tadi kan. Ada gendut, gemuk, nah berarti itu disebutnya kaifa jasmaniyah. Jadi materi kata yang menunjukkan sifat luar atau jasmani. Kemudian yang ketiga dari pembagian kaifa itu ada kaifa
kolbiyat. Nah, kalau kolbiyat itu berarti sebaliknya dari jasmaniyat. Kalau kaifa kolbiyat itu. Tengah aja loh. Nah, kaifa kolbiyat yaitu materi kata yang menunjukkan sifat batin manusia, bagian dalamnya, sifat batinnya. Contoh, bodoh, pintar, gembira, susah, penakut, pemberani, gembira, susah. Nah, itu kan. Itu kaifa kolbiyat. Jadi materi kata yang menunjukkan sifat-sifat batin manusia. Selanjutnya yang ketiga ada arad nisbi. Ada arad nisbi. Arad nisbi itu di sini ada banyak sekali jenisnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis. Yang pertama ada arad nisbi aina. Arad nisbi aina yaitu materi kata yang isinya menunjukkan tempat yang bisa ditanyakan dengan pertanyaan di mana. Aina itu kan pertanyaan. Aina di mana? Aina baituk, di mana rumahmu? Itu aina. Jadi sesuatu kata yang menunjukkan tempat dan itu bisa ditanyakan dengan pertanyaan di mana. Contoh, di masjid, di jalan, di Bandung, di sadananya, di musola, pokoknya tempat. Materi kata yang bisa ditanyakan dengan di mana itu disebutnya makulat arad nisbi ain. Ini sampai di sini dapat dipahami? Kemudian ada juga arad nisbi mata. Kalau mata itu bertanya tentang apa? Mata jita, kapan kamu datang? Berarti kalau mata menanyakan apa? Menanyakan waktu. Nah, jadi mata itu, arad nisbi mata itu materi kata yang isinya menunjukkan zaman atau waktu yang bisa ditanyakan dengan pertanyaan kapan. Nah, berarti jawabannya sekarang, tadi, nanti, kemarin, esok. Kemudian bahasa Sunda mah kamari, kamarina, mangkukna, baheula kan gitu. Isuk, isukna, isukan, pageto dalam bahasa Sunda. Nah, itu semuanya menanyakan tentang apa? Waktu. Bisa ditanyakan dengan pertanyaan kapan. Disebut arad nisbi mata. Arad nisbi mata. Yang ketiga ada arad nisbi idofi. Arad nisbi idofi yaitu materi kata yang isinya menunjukkan sesuatu yang bersandar pada yang lain. Isinya itu menunjukkan sesuatu yang bersandar kepada yang lain. Contoh, bapak. Kenapa dibilang bapak? Karena dia punya anak. Suami. Kenapa disebut suami? Karena dia punya istri. Itu. Ieu mah janda. Kenapa disebut janda? Karena tidak punya suami. Ya, gitu. Nah, jadi arad nisbi idofi itu adalah sesuatu yang menunjukkan yang bersandar pada yang lain. Siang, kenapa disebut siang? Karena ada malam. Ada malam. Kan lawannya teh malam. Kemudian yang keempat ada arad nisbi. Yang keempat arad nisbi wado. Arad nisbi wado. Arad nisbi wado itu materi kata yang isinya menunjukkan perilaku dari gabungan anggota badan. Perilaku dari gabungan anggota badan. Contoh, duduk. Apa yang duduk? Apa yang duduk? Hah?
Ketika kita duduk, apanya yang duduk? Kursi. Seluruh badan kita. Sugan datang cari mah bujurna bungkul. Sampena lompatan. Jadi seluruh badan kita dilakukan oleh seluruh badan kita. Berbaring, apanya yang berbaring? Seluruh badan kita. Berjalan, seluruh badan kita. Nah, jadi wado itu adalah perilaku gabungan anggota badan. Wado itu berdiri. Yang berdiri apa? Apa yang berdiri? Seluruh anggota badan kita yang berdiri. Oh, tambah misbah dihudangkeun teh, nu hudang tren awakna. Kita lanjutkan. Yang kelima ada arad nisbi milki. Nah, kalau milki itu materi kata yang isinya menunjukkan pemilikan liputan badan, kepemilikan yang meliputi anggota badan kita. Contoh, berpakaian. Nah, berpakaian berarti kan pakaiannya dipakai oleh kita. Bersepatu, berdasi, berkopiah, berjilbab, berkacamata. Jadi sesuatu yang menunjukkan pemilikan liputan badan disebutnya arad nisbi milki. Kemudian ada fi'li, arad nisbi fi'li, yaitu materi kata yang isinya menunjukkan pekerjaan yang membekas. Pekerjaan yang membekas seperti memukul, kan aya urutan. Lamun dipukul langsung melenung. Dari jama mah ditengah telen dekok. Ya kan lamun nanti drum mah ditakot teh deklok, tapi lamun jalma mah ditakot teh melenung. Itu kan ada bekasnya. Memukul, menanak, anu sok ditanak sangu gitu. Tadina beas jadi naon? Jadi sangu. Ini arad nisbi memukul, menanak, mencangkul. Nanti menulis, nanti membaca, membaca ya, betul, membaca ya, karena ayat dibaca kan itu. Nah, itu arad nisbi fi'li. Kemudian yang terakhir ada arad nisbi infial. Kalau infial itu adalah hasil dari pekerjaan lain. Contoh, dipukul, dipasak, ditulis, Nah, jadi hasil dari pekerjaan lain. Nah, sampai di sini untuk makulat dapat dipahami. Oke. Nah, sekarang begini, kalau sudah dipahami ini, tolong sebutkan nih makulatnya oleh kalian. Ya. Misal, si Udin pergi ke sungai. Sakit tuh. Si Udin apa? Ya, dari makulat yang tadi, si Udin itu termasuknya apa? Si Udin itu adalah jauhar karena dia membutuhkan ruang pas. Si Udin jauhar. Pergi. Kalau pergi apa? Arad apa? Arad nisbi do. Kan pekerjaan seluruh badan. Yang pergi itu bukan hanya kakinya saja, tapi seluruh badannya pergi ke sungai. Tempat ke sungai berarti arad nisbi mata. Mata mah waktu. Arad nisbi tempat arad nisbi aina. Arad nisbi aina. Nah, ditambahkan
dua orang. Dua orang. Berarti nana eta? Kam muntasil yang bukan bilangan pecahan. Kam muttasil, dua orang. Membawa golok. Nah, membawa apa? Arad nisbi fi'lu. Ya, arad nisbi fi'lu, membawa. Golok itu apa? Makulat nanaon. Jauh. Membawa golok kan johar. Untuk menyayat ikan. Nah, untuk menyayat apa? Arad nisbi fi'lu. Ya, arad nisbi fi'lu karena ada membekas kan? Kalau disayat berarti nanti kalau menyayat fi'lu, untuk menyayat ikan. Ikan apa? Jauh. Ikan itu jauh. Nah, jadi ternyata begini. Setelah kita mempelajari makulat ini, ternyata kita sebagai makhluk itu tidak akan terlepas dari yang namanya makulat. Contoh kiayana, nunu naon? Johar. Seri naon? Arad nisbi wado di kelas. Arad nisbi di kelas. Arad nisbi aina. Bari calik. Arad nisbi wado. Tuh kan bukti aja kan, nunu seri di kelas bari calik tuh kan. Kena makulat tuh kan. Rifki patoni naon? Jauhar. Ngaliuk naon? Arad nisbi Arad nisbi wado. Ngaliuk. Kanunu naon eta? Ka nunu tempat kan? Berarti arad nisbi aina. Ngalir ka nunu. Tuluy seri. Arad nisbi waduh. Tuh. Apapun yang kita kerjakan, ya, apapun yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari yang namanya makulat. Dan makulat ini tidak mungkin ada pada Allah. Segala sesuatu yang ada pada makhluk itu yang disebut dengan makulat itu tidak mungkin ada pada Allah. Dan makulat ini kemudian ditiadakan, dicabut dengan sifat-sifat salabiyah. Maka nanti ada yang mencabut makulat mata, ada yang mencabut makulat aina, ada yang mencabut makulat kaifa. Nah itu nanti dari sifat-sifat salabiyah itu ada yang mencabut makulat kam. Nah jadi intinya bahwa makulat ini adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yang ada pada makhluk, yang dicabut oleh sifat-sifat salabiyah dari Allah. Nah untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang apa saja yang termasuk kepada sifat salabiyah, ya diantaranya insya Allah kita ini untuk minggu depan kita akan membahas tentang sifat hidayah.
Hari ini berarti kita hanya membahas apa saja? Salabiyah saja. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Oh, ada Gus Hayam UI. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan